Jumpa lagi bersama saya Arif. Kali ini saya akan membahas tentang hukum Newton seri 13 dengan topik percepatan dan gaya tegang tali. Yuk. Oke, latihan soal tentang hukum kedua Newton dan juga ada hubungannya dengan gaya gesek. Saya bacakan soalnya. Dua buah balok berada di kereta dengan penghubung tali melalui katrol licin seperti ditunjukkan pada gambar. Koefisien gesek statik antara balok-balok dengan permukaan bidang kereta masing-masing 0,6. Jika kereta didorong dengan percepatan 5 meter per sekon kuadrat, tentukanlah gaya gesek antara masing-masing balok dengan bidang permukaan kereta. Oke, itu soalnya. Jadi nanti kita akan coba juga setelah kita hitung. Ingat, massa balok A itu 4 kg, massa balok B 2 kg. Nanti kita juga akan coba peragakan ini, kemudian kita kerjakan soalnya. Oke, jadi ini kita kerjakan di sini gambarnya. Jadi karena kereta berjalan dipercepat dengan percepatan, ya, percepatan A itu sama dengan 5 meter per sekon kuadrat, maka percepatan ini, maka balok B ini akan menempel pada bidang kereta. Menempel, ya, menempel, kemudian karena menempel berarti dia akan menekan dengan gaya F sama dengan M kali A. Jadi F sama dengan M kali A. Jadi gayanya itu adalah 2 kali 5 sama dengan 10 Newton. Jadi balok ini akan memiliki gaya kontak, gaya normal itu sebesar 10. Kemudian ini gaya berat balok A itu adalah 40. Kita menggunakan G10 ya, 40 Newton. Sehingga gaya normalnya adalah 40 juga. Sehingga gaya gesek statik, potensi gaya gesek statiknya maksimum itu akan kita peroleh Fs. Jadi di sini Fs balok A itu adalah mu kali. Jadi sama dengan 0,6 kali 40. Jadi sama dengan 24 Newton. Nah, 24 Newton ini karena ini ditarik dengan tali, gaya tegang tali. Jadi gaya tegang talinya ini karena benda jadi tidak akan bergerak, maka bebannya balok B ini besarnya 20 Newton. Mengapa 20? Karena masanya 2 kg, 2 kali 10. Karena 20 maka tali ini akan tegang dengan tegangan 20 Newton juga. Karena ditarik dengan gaya 20 Newton, sedangkan potensi untuk gaya gesek statisnya itu 24, maka besarnya gaya gesek balok A dengan bidang kereta adalah besarnya Fs-nya itu hanya 20 Newton. Jadi ini jawabannya. Karena tegangan talinya 20, di sini 20 juga, sehingga balok B itu diam, maka antara balok B dengan bidang kereta ini gaya geseknya malah tidak ada. Jadi gaya geseknya 0. Walaupun gaya gesek potensinya antara balok B dengan bidang kereta itu kalau dihitung 0,6 kali 10. Jadi sekitar 6 Newton. Jadi dia memiliki potensi gaya gesek itu 6 Newton. Namun demikian kan gaya gesek itu ada karena penyebabnya. Di sini penyebabnya nggak ada. 20 ini sudah diberikan pada tegangan tali. Sehingga sudah habis. Sehingga gaya gesek antara balok B dengan bidang kereta itu 0. Jadi jawabnya adalah, karena pertanyaannya berapa gaya gesek masing-masing balok terhadap permukaan bidang kereta, maka jawabnya untuk balok A itu gaya geseknya 20 Newton, sedangkan balok B 0. Ini analisisnya ya. Jadi kalau kita nggak menganalisis ini, maka
ya dihitung ketemunya 6. Padahal ini hanya potensi yang dimiliki oleh gaya gesek balok B terhadap bidang permukaan ini. Begitu jawabannya. Mari kita tunjukkan dalam peragaan. Kita coba ini massa benda A-nya itu 4 kg, massa benda B 2 kg. Akan diberi percepatan 5 meter per sekon kuadrat. 1, 2, 3. Ya, kita lihat di sini, analisis kita hitung tadi, gaya normalnya kalau di percobaan ini dipecah jadi 2 di kiri kanan, ini jumlahkan saja resultannya. Jadi 40, gaya beratnya 40, kemudian gaya tegang talinya 20, ini juga sini 20, jadi ke bawah juga 20, ini beratnya B, gaya normalnya benda B terhadap kereta itu 10, 5 tambah 5, jadi gaya geseknya antara B dengan permukaan ini 0. Dan gaya geseknya antara A dengan kereta itu 20 juga. Ya, karena diberi penyebab 20. Jadi gaya gesek statik itu maksimum ya hanya memberi kontribusi pada penyebabnya saja. Walaupun potensinya ini kalau dihitung tadi 24 ya. 24. Ini 24. Oke, paham ya? Semoga bermanfaat. Sekian dari saya, sampai bertemu di seri berikutnya.